Sebelum kalah dan mati, Master Wu harus bisa memberitahu petinggi perguruan agar bisa menghentikannya. Dan benar saja, dalam kondisi terdesak, Han Li berhasil membawa pergi Master Wu. Karena brutal dan tak ingin mereka lepas begitu saja, Master Yi tetap mengejar kepergian mereka hingga perahu sihir Han Li tertembak jatuh. Han Li yang kultivasinya masih di bawah Master Yi demi melindungi Master Wu yang membentuk formasi pelindung 5 elemen agar bisa bertahan. Namun tindakan Han Li nihil dilakukan sebab Master Wu tak kuat menahan luka yang begitu serius. Dalam kondisi terdesak dan segel formasi hampir hancur. Untungnya Han Li diselamatkan Master Hong Fu yang merasakan aura energi iblis di dalam sekte. Tentu saja, dalam waktu sekejap inilah Master Yi dan para boneka kayunya seketika hancur lebur. Di hadapan Hong Fu, Master Li memberitahu jika Master Yi beraliansi dengan sekte iblis. Ia berkata bahwa mata-mata sekte iblis sudah menyebar di 7 aliran perguruan, tak terkecuali sekte Gunung Monster. Menilai masalah tersebut serius dan harus segera diselesaikan. Sebelum pergi, Hong Fu menyuruh Han Li untuk fokus berlatih kultivasi. Singkatnya, Master Li kembali mengumpulkan murid perguruan. Ia akan mengutus 2 murid perguruan untuk hadir di acara pernikahan Nona Yan. Di sana Master Hong Fu menunjuk Xuan Er dan Master Li menunjuk Han Li untuk menghadiri acara tersebut. Tugas kali ini tentu berat karena mereka harus siap dari segala kondisi di luar perguruan. Untuk bekal dan menghadapi bahaya, Master Li memberi 4 pilihan kitab teknik untuk dipelajari sebelum menuju benteng Kotayan. Dari 4 kitab tersebut, Han Li hanya memilih 1 lembar kertas perak yang ia yakini mempunyai hubungan dengan kertas emas yang ia dapatkan sebelumnya. Dan benar saja, di saat berada di gua kultivasi, Han Li terkejut sebab kedua kertas itu merupakan teknik sempurna jurus pedang King Yuan. Yang bahkan, Han Li juga mendapatkan pusaka pedang awan lembah bambu secara murni yang memiliki kekuatan tiada tanding. Tak hanya itu, Han Li juga mendapatkan kitab lengkap jurus pedang King Yuan. Tentu teknik jurus pedangnya lebih unggul dari Master Li yang hanya berlevel 3 saja. Singkatnya, terlihat mereka mulai menuju benteng keluarga Yan. Sepanjang kenangan inilah, Xuan Er terlihat menggoda Han Li karena ia kagum dengan ketenangan jiwanya serta tak memiliki riwayat penjahat kelamin. Dalam waktu 30 menit, saat mereka sampai di benteng keluarga Yan, acara pernikahan Nona Yan digelar amat meriah yang tentunya dihadiri oleh para murid dari 7 sekte aliran besar. Dari lantai atas, Wang Chen juga terkesima dengan pesona Xuan Er karena ia memiliki sihir pesona bawaan. Di sana Han Li merasa diawasi dan seketika mengalihkan perhatian dan pergi untuk istirahat di penginapan. Terlihat Han Li bertemu dengan kedua pendekar dari 7 sekte besar. Di sana mereka memberitahu Han Li jika selama 3 bulan terakhir gerbang benteng Yan terdapat roh jahat dan banyak kultivator yang tewas diserap esensi energi spiritualnya. Sedangkan di sisi lain, dengan tak sengaja, Han Li kembali bertemu dengan Nona Mu. Di sini Nona Mu sedih campur haru bertemu dengan Han Li sebab mereka sudah 10 tahun tak pernah bersua. Di saat Han Li bertanya kabar keluarga, dengan lirih Nona Mu menjawab jika mereka sudahlah tiada. Semua keluarganya dibantai dalam waktu semalam oleh sekte aliansi iblis demi mendapatkan harta pusaka milik Tabib Mo. Sedangkan Kuhun yang diperintahkan untuk menjaga kehilangan kendali, ia lari ke lembah Senso sebelum pembantaian terjadi. Mendengarkan hal itu, tentu Han Li merasa bersalah pada keluargamu. Singkatnya, malam harinya di saat Han Li sedang berjalan dengan Nona Mu, di sana ia merasa jika adik seperguruannya dalam bahaya. Dan benar saja, terlihat Xuan Er di bawah Wang Chen yang mengenakan topeng badut. Di
Di sana Hanli curiga dengan orang itu sebab sihir kultivasinya tak sama seperti murid di 7 sekte aliran besar. Singkatnya, esok harinya terlihat upacara pernikahan Nona Yan pun digelar. Para tamu undangan juga terlihat sudah berkumpul untuk merayakan hari bahagia tersebut. Namun di sana mereka merasa ganjil sebab tak tahu siapa pengantin prianya. Ditambah tetua Yan juga tak berada di sana. Hanli yang merasakan bahaya yang memberitahu Swan-er untuk waspada. Dan benar saja, Wang Chan sengaja mengundang murid 7 aliran perguruan besar untuk ia serap energi spiritualnya. Hal itu ia lakukan demi Nona Yan agar sadar dari komanya. Melihat sebuah celah sebelum terlambat, Hanli dan Swan-er bisa kabur dari mantra formasi segel tersebut. Namun tindakan mereka tak dibiarkan Wang Chan. Setelah usai menyerap energi spiritual para pendekar, ia pergi untuk membunuh kedua bocah itu. Di samping itu, pendekar Sun, utusan perguruan dari Rembulan Putih datang. Di sana ia memberitahu Nanggong Wan jika semua tamu undangan di benteng keluarga Yan tewas. Dengan melihat formasi tersebut, ia menduga jika tetua Yan berkongsi dengan sekte aliran sesat. Mendengar hal itu, Nanggong Wan pergi menuju perguruan Lembah Kuning untuk memberitahu tetua sekte yang lainnya. Dan benar saja, terlihat Wang Chan melesatkan bertubi-tubi serangan pada mereka. Karena perbedaan level kultivasi, tentu saja Hanli dan Swan-er kewalahan menghadapinya. Demi menolong Swan-er, terlihat Hanli berhasil melempar selamat dari segel formasi kegelapan. Nah, disinilah Hanli akan bermain cukup serius dengan Wang Chan. Meski Wang Chan mengeluarkan segala kemampuannya, terlihat Hanli bisa mengcounter serangan tersebut. Hingga bahkan Hanli mengeluarkan jurus pusaka pedang King Yuan yang hal itu ngebuat Wang Chan takjub menghadapinya. Dalam kondisi terdesak, Hanli juga berhasil melemparkan senjata rahasia racun mematikan yang hal itu ngebuat energi Wang Chan tersumbat terluka parah. Di samping itu, para tetua 7 aliran terkejut mendengar kabar yang bahkan Master Hongfu tak percaya jika Swan-er, murid kesayangannya, tak selamat. Di sana Master Li berusaha menenangkan Hongfu jika Swan-er akan baik-baik saja bersama Hanli muridnya. Dalam perjalanan hendak kembali ke perguruan inilah terlihat Hanli terluka parah dan terjatuh dari perahu terbangnya. Begitu yang dialami Wang Chan, ia terluka parah karena efek racun naga hitam yang mematikan. Singkatnya, di perguruan Lembah Mapel, semua murid 7 aliran berkumpul. Di sana mereka membentuk pasukan elit untuk menuju benteng keluarga Yue. Dengan penuh berani, pendekar Wu dan Nona Chen dari perguruan Lembah Mapel siap dengan tugas tersebut. Karena memiliki bakat dan kemampuan yang hebat, pasukan elit itu dipimpin pendekar Swan Yue dari perguruan Rembulan Putih. Di pertengahan jalan, dengan tak sengaja, di sana mereka bertemu dengan Swan-er yang hampir kehabisan energi. Dalam kondisi tersebut, pendekar Wu akan menghantarkan Swan-er menuju perguruan agar mendapat pertolongan. Melihat Swan-er masih hidup, membuat Master Hongfu senang. Di sana Swan-er meminta pendekar Li untuk pergi menyelamatkan Hanli secepat mungkin. Hanli yang barusan siuman, ia juga bergegas pergi agar tak ditemukan pasukan sekte iblis yang lain. Karena memiliki siasat lain, di sana pendekar Swan dan Ling Feng mengubah jalan menuju benteng keluarga Yan. Mereka beralibi di hadapan Nona Chen, sebab yang mereka tuju ialah tambang batu spiritual milik keluarga Yan. Dan benar saja, di sana mereka malah bertemu dengan Hanli. Hanli yang awalnya hendak pulang di perguruan, aksinya tentu dicegah mereka berdua. Dalam kondisi yang kurang sehat,
Hanli ditunjukkan titah plakat agar ikut bersama mereka. Karena tak mungkin menolak, dengan penuh hati-hati Hanli ikut bersama mereka. Singkatnya terlihat mereka sampai di tambang batu spiritual dan menghabisi para pasukan berjaga bentengan yang ada di sana. Namun Hanli curiga dengan gerak-gerik pendekar Swan dan Li Feng, yang bahkan mereka ditinggal tak diajak masuk menuju inti keberadaan batu spiritual untuk berjaga-jaga dan mengalami desakan. Hanli memberikan jimat formasi pada Nona Chen, dan benar saja di sana nampak jika pendekar Li Feng dan Swan tidaklah akur. Mereka di sana memiliki misi yang berbeda setelah mendapatkan batu spiritual yang diinginkan. Sedangkan Hanli terlihat juga pergi menuju lorong tambang untuk melihat dan mencari jalan. Yang bahkan ia juga mempelajari kitab cara pembuatan boneka roh. Dengan memanfaatkan kadal batu, terlihat Hanli berhasil ngebuat boneka roh untuk menjadi petunjuk jalannya. Tak lama itu, Hanli merasakan aura energi kuat yang akan menuju keberadaan mereka. Dan benar, tak lain orang itu ialah Wang Chan. Setelah mendapatkan laporan bahwa tambang spiritual dikuasai aliran 7 sekte, Wang Chan yang murka, ia mengomando pasukannya untuk membunuh mereka semua. Nah, disinilah Hanli juga melesatkan sinyal darurat agar Nona Chen mengetahuinya. Sadar akan hal itu, Nona Chen dan para pendekar yang lain mulai mengaktifkan formasi sihir pertahanan. Pendekar Li Feng dan Swan yang tak peduli dengan keselamatan mereka, saat mereka terus berjalan untuk menemukan titik jalan keluar sebelum terlambat. Sedangkan di luar, pasukan iblis melesatkan ribuan roket untuk menghancurkan formasi itu. Hingga bahkan Wang Chan menyuruh pasukan intinya untuk menggunakan api iblis demi meluluhlantakkan mereka. Dan benar, terlihat Nona Chen dan yang lainnya tak mampu menahan formasi perlindungan yang ngebuat beberapa dari mereka tumbang. Sedangkan di dalam, aksi Hanli diketahui oleh mereka. Hanli tentu berfirasat jika mereka berniat untuk menghabisi dirinya demi sebuah misi rahasia. Tak mungkin berbalik arah. Mereka melanjutkan perjalanan untuk menyusuri gua tambang lebih dalam. Namun secara tiba-tiba mereka dikejutkan kemunculan monster kolomonggo giok putih berlevel 4. Karena bukan monster sembarangan monster, terlihat mereka saling memperlihatkan kemampuan untuk menilai mana yang lebih unggul. Yang bahkan mereka berdua juga mencari momen untuk bisa membunuh Hanli. Terlihat pendekar Li Feng mengeluarkan ajian tapak perut paku bumi yang ngebuat monster itu dapat ia atasi. Namun bukannya kapok, monster kolomonggo di hadapan mereka seketika bertransformasi menjadi laba-laba giok darah. Kehebatan jurus spiritual jarum es pendekar Swan terlihat tak mampu membendung monster tersebut. Melihat ketangkasan Hanli, mereka di sana melesatkan jurus pamungkasnya. Yang hal itu disadari Han jika mereka juga berniat untuk membunuhnya. Pendekar Swan yang tak berhasil menumbangkan Hanli. Dengan licik ia sengaja memancing pendekar Li Feng maju agar ia dapat tersingkirkan lebih awal. Namun pendekar Li Feng juga berpikiran yang sama. Ia sengaja melesatkan serangan pamungkas ke arah mereka untuk dapat ia habisi. Nah, dalam kondisi tersebut, pendekar Swan berhasil membuka segel jurusnya yang ngebuat pendekar Li Feng mati tertusuk monster laba-laba. Karena tak ingin misinya gagal, akhirnya mereka saling berduel sengit satu sama lain. Hanli yang sadar level kekuatan spiritualnya masih di bawah pendekar Swan, tentu ia akan lebih teliti bertindak. Ya, dengan memanfaatkan boneka rohnya, akhirnya pendekar Swan dapat terpancing dan berhasil terbunuh.
Untuk mengakhiri monster laba-laba, terlihat Han Li mengeluarkan jurus pamungkas pedang Qingling yang melegenda. Setelah mengambil telur monster laba-laba itu, Han Li menuju formasi 4 arah untuk menemukan jalan keluar. Nah, di sini Han Li juga melihat sosok tengkorak yang ia yakini seorang pendekar hebat. Di sana Han Li juga menemukan plakat serta mutiara yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Karena tak memiliki waktu banyak untuk memperbaiki formasi, Han Li memilih untuk menyegel dan merahasiakan tempat itu. Singkatnya, setelah keluar, Han Li terkejut melihat semua murid aliansi 7 sekte sudah tak bernyawa. Yang untungnya, ia menemukan Nona Chen yang berhasil selamat dari gempuran sekte iblis. Karena tak ada pilihan lain, Han Li membopong Nona Chen untuk pergi. Di pertengahan jalan, Han Li memberikan obat pelupa untuk Nona Chen agar Nona Chen tak mengingat kejadian yang usai terjadi di tambang batu spiritual. Yang bahkan Han Li juga menanamkan segel pelindung agar Nona Chen aman ketika ia tinggal sendiri. Singkatnya, terlihat Han Li numpak perahu layar. Ia akan menuju daerah terpencil untuk bermeditasi menyembuhkan luka tenaga dalamnya. Serta ia akan meningkatkan kultivasi untuk menghadapi pertempuran besar dengan sekte iblis. Sedangkan di perguruan rembulan putih, Nanggong Wan meminta kakak seperguruannya untuk mengerahkan murid turun membantu 6 sekte mengalahkan pasukan sekte iblis. Karena belum ingin terlibat, ia mengatakan di hadapan Nanggong Wan untuk fokus meningkatkan kultivasi. Tak berselang lama 1 tahun pun berlalu di dataran Jinggu. Para pendekar aliansi sekte iblis tiba-tiba dihabisi oleh sosok pendekar bercapil hitam. Tak lain, itu ialah Han Li. Selama 1 tahun menghilang, saat ini Han Li sudah mencapai tahap kultivasi pembentukan fondasi tengah. Dan benar saja, di dataran Jinggu, dan pasukan sekte iblis sudah siap perang dengan sekte 7 aliran besar. Karena tak mungkin mundur, akhirnya geger geden pun terjadi. Namun di balik perang itu, 7 aliran sekte besar dengan aliran sekte iblis sebelumnya sudah menjalin kontrak rahasia jika yang boleh ikut berperang yaitu murid yang kultivasinya di tahap bawahan. Tentu saja hal itu membuat 7 sekte aliran besar mengalami kerugian besar karena tak sedikit para murid yang tumbang dengan sia-sia. Hal itu juga Nanggong Wan sampaikan pada Han Li dengan menggunakan teknik ajian Rogo Kusumo. Mendengarkan hal itu, Han Li tentu kecewa besar. Ia menganggap bahwa keputusan itu amatlah konyol. Di samping itu, Han Li juga mendapat hadiah dari Tetua Chen karena berhasil membunuh beberapa pasukan inti sekte aliran iblis. Nah, di sini Han Li kemudian ditemui Nona Chen, yang nyatanya Nona Chen memiliki perasaan pada Han Li melebihi rasa adik dan kakak. Namun tidak dengan Han Li. Dalam hatinya, ia cuma ada Nanggong Wan seorang saja. Chen Satru. Sedangkan di sisi lain, Lat Wangchan dan pengikutnya berada di perbukitan lembah Mapel. Nah, dengan tak sengaja, ia melihat Xuan Er. Karena berparas lumayan, Lat Wangchan membawa Xuan Er pergi. Usut punya usut, nyatanya Xuan Er merupakan adik sepupu Wangchan. Silsilah itu ia dapat dari Pak D-nya Pak D, serta budenya dari bibi dari Mbok Darmi. Mendengar Xuan Er hilang, tentu Master Hongfu sangat khawatir. Di sana mereka menduga jika Xuan Er disandra sekte aliran iblis. Tak lama itu, Master Li menghampiri Han Li. Di sana ia menugaskan Han Li menuju ibu kota menemui seseorang. Master Li mengatakan bahwa dulu nyawanya pernah diselamatkan oleh orang tersebut. Sebagai balas budi, Han Li dititah untuk memastikan jika kerabatnya baik-baik saja. Sebab Master Li khawatir jika sekte iblis melakukan serangan yang ngebuat manusia tak bersalah kehilangan nyawa. Karena merupakan misi pribadi, Master Li menyuruh Han Li menutup mulut. Bahkan di sana Han Li juga disuruh untuk menumpang di perahu sekte rembulan putih agar aman dan tak dikonangi murid perguruan lain. Nah, disinilah akhirnya
Han Li kembali berjumpa dengan Nanggongwan yang sama-sama tersipu malu. Nampaknya Nanggongwan tenanan memiliki rasa cinta dengan Han Li yang ngebuat dirinya merasa gagal fokus dalam bertindak. Han Li yang merasa serba salah, tak nyaman dalam bertindak. Ia memutuskan untuk terjun dan menitipkan pil spiritual awet 6 untuk Nanggongwan. Melihat hal itu, sontak Nanggongwan merasa senang karena pil spiritual buatan Han Li benar-benar memberikan efek yang menyegarkan. Sedangkan di sisi lain, Han Li sampai di wilayah Yuanwu. Di saat masuk di altar pelelangan barang, namun dengan tiba-tiba pendekar Yun datang meminta tanaman obat yang berumur ribuan tahun di tempat pelelangan itu, yang ternyata itu milik pendekar Yun yang sengaja dicuri. Karena dianggap lemah, tentu saja pendekar Yun diusir paksa oleh pengawal pendekar. Nah, di saat hampir kehilangan nyawa, untungnya pendekar Yun berhasil diselamatkan Han Li kembali. Akan sesampainya di kediaman, mereka disambut Nona Jin yang merupakan calon istri pendekar Yun. Han Li yang tak punya waktu banyak, ia kembali meminta tolong pada pendekar Yun agar bisa memberi petunjuk cara memperbaiki dan mengaktifkan formasi teleportasi kuno yang berada di lembah Tanian. Jika hal itu setuju, Han Li bersedia memberikan mereka tanaman obat jamur berumur ribuan tahun sebagai imbalannya. Dengan pertimbangan matang, Nona Jin akhirnya setuju untuk mempelajari formasi tersebut, asalkan Han Li juga mau ngebawa mereka untuk pergi. Singkatnya, akhirnya Han Li pun sampai di kediaman saudara gurunya. Di sana Han Li disambut ramah jika pemuda yang datang merupakan utusan Master Li. Untuk menyembunyikan identitas serta misi, Han Li mengatakan di hadapan Pak Qin agar menganggapnya sebagai keponakan. Dan benar saja, malam harinya di saat Pak Qin mengajak Han Li ke kediaman Raja Xin, di sana ia terkejut dengan salah satu pengawalnya. Ia menduga bahwa pendekar itu berasal dari sekte aliran sesat. Dan benar saja, di sana dengan tak sengaja Han Li juga bertemu dengan Nona Mo. Keberadaan Nona Mo di sana tak lain untuk membalaskan dendam atas kematian semua keluarganya yang dibantai sekte 5 warna. Tentu saja, pendekar berjubah hitam itu tak lain tetua sekte 5 warna yang bernama Pendekar Wang. Han Li yang tahu betul kemampuan Pendekar Wang, ia berkata di hadapan Nona Mo untuk tak gegabah. Sedangkan di sisi lain, Wang Chan membawa Xuan Er di sebuah tempat yang ternyata mereka sengaja menemui Yun Lu yang merupakan leluhurnya. Ya, dengan menunjukkan giok tersebut, Yun Lu seketika menampakkan diri di hadapan mereka. Usut punya usut, ternyata Yun Lu merupakan ayah kandung Xuan Er. Di sana ia berkata menjelaskan bahwa sekte aliran iblis dan aliran baik hanya simbolik semata. Karena kemarin, ratusan tahun yang silam, 7 sekte besar merupakan 6 cabang perguruan dari aliran iblis, yang bahkan Xuan Er juga terkejut jika Master Hong Fu merupakan ibu kandungnya. Sampai sini, Xuan Er tentu belum sepenuhnya percaya. Di lain tempat, Han Li juga bertemu dengan beberapa pendekar dari sekte Gunung Meng karena memiliki budi. Mereka bersedia menyelidiki markas sekte iblis yang berada di ibu kota. Dan benar saja, tanpa lama mereka pun berhasil membebaskan tawanan para kultivator mandiri. Tak hanya itu, mereka juga berhasil menemukan markas utama keberadaan sekte hitam. Merasa terusik, Tie Luo memerintahkan semua muridnya untuk meringkus mereka semua. Tak hanya itu, Tie Luo juga melesatkan serangan pamungkasnya untuk membunuh Han Li. Nyatanya, hal itu nihil dilakukan. Di samping itu, Han Li juga mengeluarkan segel lonceng emas untuk menahan Tie Luo.
Pendekar Wang yang mengetahui kehebatan Han Li, ia memilih untuk kabur dari sana. Namun hal itu nihil dilakukan, yang ngebuat ia sembah lutut minta ampunan di hadapan Han Li.